Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bari'il Khalaiqi Ajma'in, Ba'ithil Anbiya'i wal Mursalin, Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih, Safiyihi wa habibih, Hafidhi sirrihi wa muballighi risalatih, Sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina wa tabibi nufusina, المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهدى الهادين المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وروح العالمين له الفداء. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Di awal khutbah ini saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada hadirin hadirat sekalian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita selalu diberi kesempatan untuk melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal, hari yang diperingati sebagai milad Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan milad imam yang keenam dari silsilah para imam Ahlul Bait, yakni Imam Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq alaihi wassalam. Saya mengucapkan selamat dan tabrik kepada pecinta Rasulullah dan pecinta Ahlul Baitnya dimanapun berada, terkhusus hadirin dan hadirat sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak sedikit mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Karena pada dasarnya manusia punya kecenderungan yang disebut dalam bahasa Al-Quran dengan kata fitrah. Fitrah adalah sesuatu yang Allah titipkan pada diri setiap manusia. Ada beberapa kelebihan fitrah dibandingkan hal-hal yang lain. Fitrah tidak perlu dipelajari. Seorang yang tidak pernah belajar dan tidak pernah mengenyam pendidikan apapun pasti memiliki fitrah itu. Fitrah tidak mengenal waktu. Dari zaman dahulu sampai zaman kapanpun selalu ada pada diri manusia. Fitrah tidak mengenal tempat. Dimanapun manusia berada, fitrah itu ada pada dirinya. Fitrah tidak mengenal ras dan bangsa. Siapapun dia, dari suku apapun dia pasti memiliki fitrah itu. Ada beberapa hal yang menurut para ulama disebut sebagai bagian dari fitrah, yang salah satunya adalah cinta kepada keindahan. Ketika kita dituntut untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dorongan kita untuk mencintai adalah karena firman Allah, atau karena anjuran, atau karena ajaran dari agama Islam yang menuntut kita untuk mencintai beliau. Tapi terlepas dari masalah itu, ada dorongan fitrah pada diri manusia untuk mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang mengumpulkan seluruh keindahan pada diri beliau. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk melihat satu sisi keindahan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ayat ini mengatakan bahwasanya, wahai nabiku, wahai rasulku, wahai Muhammad, engkau memiliki sifat lemah lembut. Dan itu engkau miliki karena kami memberinya kepadamu berkat rahmat dari kami. Berkat rahmat dari kami pula lah engkau memiliki sifat yang mana engkau
memperlakukan manusia-manusia yang ada di sekelilingmu dengan perlakuan yang baik. Jika engkau adalah orang yang keras dan hatimu adalah hati yang bengis, maka tidak akan ada orang yang berada di sisimu. Mereka akan berpencar meninggalkanmu. Maka maafkanlah mereka, mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka, dan ajaklah mereka untuk bermusyawarah. Dan jika engkau telah mengambil suatu keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal. Ini adalah terjemahan singkat dari ayat suci yang barusan dibacakan. Yang ini kita bahas adalah penggalan awal dari ayat ini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mazhar atau manifestasi dari sifat rahmah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya di awal firman-Nya dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, menyebut dirinya dengan zat yang memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim. Yang kedua sifat itu berasal dari kata rahmah. Tidak cukup dengan itu, di awal surat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, ketika di ayat pertama menyebut dirinya dengan Rahman dan Rahim, beberapa ayat berikutnya Allah menyebut dirinya kembali dengan Rahman dan Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dua kali Allah menyebut dirinya dengan sebutan Rahman dan Rahim dalam satu surat yang pendek, menunjukkan bahwasanya masalah rahmat adalah masalah yang melandasi terciptanya alam semesta ini. Tanpa adanya rahmat Allah tidak akan menciptakan alam ini. Tanpa adanya rahmat Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada makhluk yang bernama manusia untuk sampai kepada tingkatan-tingkatan yang tinggi. Tanpa rahmat tidak ada dorongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan apa yang Allah ciptakan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebut dirinya dengan rahmat, pernah satu kali dalam surat Al-A'raf Allah menyebut rahmatnya sebagai rahmat yang meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Masalah rahmat ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyematkan sifat rahmat dan bahkan menyebut rahmat seorang yang diutus di akhir zaman bernama Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jika dikatakan bahwasanya tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat, artinya bentuk daripada rahmat Allah adalah mengutus Rasulnya ke tengah-tengah umat manusia. Itu merujuk kepada risalah yang dibawa oleh setiap nabi dan terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia hidayah menuju kepada kesempurnaan yang kemudian akan membawa dia kepada surga dan menjauhkannya dari neraka, membawanya kepada kesempurnaan spiritual, itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah bahwa kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali engkau ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Artinya terlepas dari masalah risalah Rasulullah, Rasul sendiri adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan kemudian di ayat 159 surat Ali Imran Allah menegaskan bahwasanya seluruh sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah itu tak lain adalah karena rahmat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Berkat rahmat itulah Rasulullah memiliki sifat penyayang kepada umatnya. Kalau kita mau melihat ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa apa, kita akan takjub melihat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah, yaitu perang Uhud. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perang Uhud kaum muslimin menderita kekalahan setelah sebelumnya sempat menang dan berhasil membuat pasukan kafir lari tunggang langgang meninggalkan medan perang. Lalu karena kesalahan sekelompok orang yang ditugaskan oleh Rasulullah di tempat yang disebut belakangan dengan Jabalur Rumat, 50 orang kurang lebih ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga Jabalur Rumat. Rasul mengatakan kepada para pemanah itu, jangan pernah turun dari tempat ini sebelum aku memerintahkan kalian untuk turun, baik kita kalah ataupun kita menang. Tapi kemudian ketika melihat pasukan kafir telah lari meninggalkan medan perang, orang-orang itu melihat bahwa para sahabatnya, para
kawan-kawannya sesama pasukan muslimin sedang mengumpulkan harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh pasukan kafir. Mereka pun turun dari tempat itu. Sejarah menyebutkan pimpinan dari para pemanah telah memanggil mereka untuk mengingat kembali apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Jangan turun, menang atau kalah. Tapi apa daya, yang tersisa kurang dari 10 orang. Kesempatan itu digunakan oleh pasukan berkuda Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memecah kekompakan kaum muslimin, menyerang orang-orang yang berada di Jabal Rumat, membunuh mereka dan kemudian menguasai medan peperangan. Setelah peristiwa ini terjadi, seharusnya seorang pimpinan pasukan akan mencela orang-orang yang telah meninggalkan perintahnya, yang melanggar perintahnya, yang melanggar aturannya. Karena akibat pelanggaran mereka terjadi kekalahan besar yang diderita oleh kaum muslimin. Paman Nabi yang sangat beliau cintai, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur pada peperangan itu. Sahabat Nabi yang sangat beliau cintai, Uthman bin Maz'un, gugur dalam peristiwa itu. Mus'ab bin Umair gugur dalam peristiwa itu. Hamzalah gugur dalam peristiwa itu. Bahkan Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menderita luka lebih dari 70 luka di sekujur tubuhnya dalam perang itu. Ini semua terjadi karena sekelompok orang menginginkan harta, turun dari Jabalur Rumat, melupakan apa yang telah Rasulullah perintahkan atau Rasul larang untuk turun ke bawah. Inilah yang terjadi. Seharusnya seorang pemimpin akan memarahi mereka, akan marah terhadap mereka. Tapi Rasul SAW justru bersifat lemah lembut kepada mereka dan melaksanakan perintah Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Sifat Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Ada beberapa contoh sifat lemah lembutnya Rasulullah SAW yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dengan harapan semoga kecintaan kita kepada Rasulullah hari demi hari semakin besar. Rasulullah SAW tidak pernah menghukumi seseorang pun dengan hukum batil, dengan hukum yang sebenarnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memperlakukan orang dengan hukum zahir. Pada waktu peristiwa perang Tabuk salah satunya, ketika Rasul memerintahkan seluruh kaum muslimin yang berada di kota Madinah khususnya untuk menyisihkan sebagian harta mereka, untuk mempersiapkan pedang dan peralatan perang, dan untuk mempersiapkan diri mereka untuk mengarungi sebuah peperangan besar. Tidak diperkenankan seorang pun untuk tertinggal kecuali orang-orang yang telah ditunjuk oleh beliau untuk menjaga kota Madinah. Semuanya harus ikut, kecuali orang-orang yang punya uzur. Sekelompok orang datang membuat alasan. Sebagian dari mereka memang punya uzur, karena mereka cacat, mereka sakit, atau hal-hal lain yang membuat mereka tidak bisa ikut bersama Rasulullah. Tapi sebagian dari mereka membuat uzur, membuat alasan supaya tidak berperang bersama Rasulullah. Bahkan orang-orang inilah yang juga mendorong teman-temannya untuk tidak menyertai Rasulullah, supaya misi Rasulullah untuk mengumpulkan pasukan besar untuk menggertak pasukan Romawi yang berada di wilayah Syam tidak berhasil. Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan orang-orang yang datang dengan membawa sekian banyak alasan, Rasulullah mengizinkan mereka untuk tidak ikut, memperlakukan mereka dengan hukum zahir. Padahal Rasul tahu apa yang menjadi alasan asli mereka untuk tidak ikut perang. Mungkin sebagian dari mereka memiliki rasa takut, sebagian dari mereka karena mengikuti kata-kata orang munafik, atau alasan-alasan yang tidak masuk dalam alasan syar'i. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda kutip menegur nabinya dengan mengatakan, afallahu anhu lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Ya Rasul, Allah maafkanmu. Mengapa kau mengizinkan mereka? Bukankah lebih baik kalau engkau sabar tunggu sampai ketahuan siapa yang berbicara jujur
dan siapa yang berbohong saat mereka membawa alasan. Teguran yang disampaikan dalam tanda kutip, saya mengatakan dalam tanda kutip karena tegurannya adalah teguran zahir ayat, tujukan kepada Rasulullah. Karena sifat Rasulullah yang tidak mempersoalkan batin seseorang, tidak mempersoalkan fakta yang sebenarnya apa. Ketika orang datang membawa alasan, Rasul tidak mengatakan engkau bohong, tapi menerima alasan itu dan membiarkannya itu tidak ikut berperang. Sebenarnya ayat afallahu ank justru teguran bagi orang-orang yang membuat alasan, karena orang-orang itu disebut oleh Allah dalam ayat ini wa ta'lamal kadhibin, mereka adalah orang-orang yang berbuat dusta. Contoh kedua adalah Rasulullah SAW terbiasa untuk membalas kezaliman dengan kebaikan. Kisah yang paling masyhur adalah ketika Rasulullah dengan 10.000 lebih pasukannya memasuki kota Mekah pada hari Yaumul Fathu Makkah. Seorang sahabat mengatakan, "Ha al-yawm yaumul malhamah." Hari ini adalah hari balas dendam, hari pertumpahan darah, hari pembantaian. Rasul mengatakan, "Tahan kata-katamu. Al-yawm yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Semua mereka yang punya salah dimaafkan oleh Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy dikumpulkan di Masjidil Haram. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Idhabu wa antum thulaqa." Pergilah, kalian telah bebas. Membalas kejahatan mereka selama sekian tahun dengan kebaikan dan membebaskan mereka tanpa menuntut balas. Padahal jika Rasulullah mau menuntut balas, masih hukum internasional mengatakan ada tempatnya untuk melakukan pembalasan terhadap mereka. Bukankah peristiwa pembunuhan terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib yang disertai dengan dibelahnya dada beliau, lalu diambilnya jantung beliau, lalu kemudian dikunyah jantung itu oleh Hind, cukup menjadi alasan beliau untuk melakukan qisas terhadap orang yang melakukannya? Tapi tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, dibebaskan oleh Rasulullah. Memilih beliau dengan rahmatnya, dengan kasih sayang dan kelembutannya, membalas kezaliman dengan kebaikan. Ketiga, Rasulullah SAW terbiasa ketika menghadapi orang yang berlaku kasar kepada beliau dengan balasan yang indah. Diceritakan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya 9 atau 10 tahun aku mengabdi di rumah Rasulullah. Suatu kali aku melihat ada seorang Badui menarik baju Rasulullah, menarik selendang yang ada di leher Rasulullah dengan keras, sampai tarikan itu sedemikian kerasnya sehingga menimbulkan bekas di leher Rasulullah, bekas berwarna merah. Orang itu mengatakan, "Ya Muhammad, berilah, perintahkan pada orang-orang untuk memberi aku sesuatu." Orang mau meminta dengan cara yang sedemikian kasar. Rasul SAW apakah memperlakukannya dengan kasar pula? Beliau tersenyum kepada dia dan memerintahkan sahabatnya untuk memberikan sesuatu yang layak untuk diberikan kepada orang Badui tersebut. Rasul SAW terhadap orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki budaya, memperlakukan mereka dengan lembut. Diceritakan bahwa suatu hari beliau berada di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang Badui masuk, bertemu dengan Nabi, berbicara dengan Nabi sebentar, lalu kemudian dia pergi ke pojok masjid, lalu kemudian dia membuang air kecil di situ, mengotori masjid dengan najis. Para sahabat sontak bangkit, ingin melarang atau mungkin menghardik dan memukulnya. Rasul mengatakan, biarkan dia menyelesaikan hajat. Setelah selesai baru kemudian Rasulullah SAW menasihati dia. Kemudian Badui itu ketika melihat sikap para sahabat Nabi yang marah, menghardik dan akan memukulnya, sementara Rasul sang pemimpin justru memaafkannya, hatinya ikut pada Rasulullah, semakin mencintai Rasulullah dan menyatakan dirinya masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasul SAW terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan memilih untuk menutup mata dari kesalahannya, tidak mempermasalahkan kesalahan-kesalahan mereka. Peristiwa yang tadi saya sebutkan mengenai perang Uhud, kalau kita mau melihat apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kondisi kaum muslimin setelah perang Uhud.
mereka yang telah kalah perang menuduh Rasulullah telah membawa mereka kepada lembah kehancuran dan petaka yang besar. Kata-kata yang keluar dari lisan sebagian kaum muslimin sedemikian menyakitkan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyamakan kata-kata mereka seperti kata-kata orang kafir. Di dalam surat Ali Imran ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir." Mahal syahid yang ingin saya sampaikan mengenai apa yang terjadi pada peristiwa perang Uhud dan setelahnya, betapa orang-orang itu menceritakan dan membicarakan hal-hal yang mirip dengan orang-orang kafir. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bersikap mirip seperti orang-orang kafir yang mengatakan kalau seandainya tidak ikut berperang bersama Rasulullah maka kalian tidak akan terbunuh, kalian tidak akan menderita kekalahan kalau tidak ikut perang. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Jika seorang pemimpin tidak seperti Rasulullah, kata-kata yang menyakitkan ini mungkin akan diganjar dengan hukuman yang sedemikian berat. Tapi Rasulullah SAW berkat rahmat yang Allah berikan kepada beliau, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang indah dan lemah lembut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi rahmat Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, Rasulullah telah kau sifati dengan sifat lembut, hati beliau sedemikian lembut. Ya Allah, jadikanlah hati lembut Rasulullah itu kelak mau menatap kita semua di alam akhirat nanti dan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ya Allah, dengan rahmat-Mu gerakanlah hati Rasulullah untuk mendoakan kita semua dan memintakan ampunan untuk kita semua. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. وصل اللهم على أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب. وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل اللهم على سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وصل على أئمة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد
والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pada khutbah kedua ini kembali saya mewasiatkan kepada diri saya dan hadirin hadirat sekalian dengan pesan takwa. Karena kunci untuk bisa memasuki surga adalah ketakwaan. Ketika Allah menceritakan tentang surga, Allah menyatakan u'iddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada khutbah kedua ini saya ingin sedikit berbicara mengenai Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Karena hari ini adalah hari yang bertepatan dengan milad imam yang agung, imam yang telah membuka pintu-pintu ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat menyebutkan bahwa lebih dari 4.000 ulama dan pemikir Islam terlahir di hauzah-hauzah dan di halaqah-halaqah pelajaran yang dipimpin langsung oleh Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan beberapa hadis dari beliau sebagai bekal bagi kita semua. Pertama, dalam sebuah riwayat Imam mengatakan, "Ajibtu lil mar'il muslim yaqdillahu azza wa jalla kana khairan lah wa in qurida bil maqarid kana khairan lah wa in mulika masyariqal ardi wa magharibaha kana khairan lah." Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, aku heran dengan seorang muslim, apapun yang Allah lakukan untuk dia pasti baik untuk dia. Jika dia sampai dipotong-potong dengan sebutan kata-kata maqarid, jamak miqrad yang berarti gunting, jika tubuhnya digunting-gunting di dunia ini, dan itu adalah ketetapan Allah terhadapnya, kata Imam Shadiq, itu adalah lebih baik bagi dia. Dan jika dia mendapatkan kekuasaan yang meliputi timur dan barat dunia ini, maka itu adalah baik untuk dia. Ini menjadi suatu pelajaran yang besar bagi kita, bahwa apapun yang dialami oleh seorang muslim dalam kehidupannya adalah suatu kebaikan. Jangan banyak mengeluh, karena semua yang terjadi bi'ainillah. Ketika Allah memberikan sebuah ujian kepada kita, ketahuilah Allah melihat kita, Allah memandang pada kita. Bisa jadi ujian atau bala atau kesulitan yang kita hadapi itu adalah karena teguran untuk kita. Kembalilah kita kepada jalannya. Kembalilah kita kepada jalannya Allah, bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan dan minta ampun kepadanya. Dan jika ternyata kesulitan yang kita hadapi itu adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita di sisinya, syukurilah, karena itulah cara supaya kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi dan ditentukan oleh Allah kepada hambanya yang muslim, itu adalah lebih baik bagi dia. Dalam riwayat yang lain dikatakan mengenai ilmu, Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, wajadtu ilman nas kullahu fi arba'. Ilmu yang ada pada manusia, artinya ilmu yang hendaknya dicari oleh manusia, ada 4 macam. Awwaluha an ta'rifa rabbak. Yang pertama adalah ilmu yang bisa mengantarkanmu untuk mengenal Tuhan. Apapun juga, jika ilmu itu adalah ilmu agama, maka ilmu agama. Jika ilmu itu adalah ilmu sains misalnya, teknologi misalnya, yang menjadikan orang mengenal Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini, maka itu adalah baik. Jika ilmu tidak bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengantarkan kita untuk mengenal kepada Allah, mungkin akan mengantarkan kita kepada yang kedua. Yang kedua adalah wasani an ta'rifa ma sana'a bik. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan apapun yang kita ketahui yang berhubungan dengan apa yang Allah lakukan untuk kita. Apa saja yang Allah ciptakan, untuk kemudian mengajak kita, mengantarkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Jika tidak pula ilmu atau pengetahuan itu kita dapatkan, maka ada kemungkinan ilmu yang kita dapatkan adalah jenis ilmu yang ketiga. Wa tsalits an ta'rifa ma arada minka.
Yang ketiga, adanya engkau mengetahui apa yang Allah inginkan darimu, apa yang menjadi kewajibanmu, apa yang menjadi larangan bagimu supaya engkau tinggalkan, apa yang menjadi kebaikan bagimu yang supaya engkau lakukan sehingga engkau bisa mendekatkan dirimu lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Imam, warabi' an ta'rifa ma yukhrijuka min dinik. Yang keempat adalah ilmu. Engkau perlu mengetahui apa saja yang bisa menjadikan engkau keluar dari agamamu. Artinya, kita harus mengetahui batasan-batasan apa yang bisa mengeluarkan kita dari agama, dan jangan sampai kita melakukannya. Jika kita sampai melakukannya, maka kita tergolong keluar dari kelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ketiga, ada seorang bertanya kepada Imam Shadiq alaihi salam, qila lahu bi ayyi syai'in yu'lamul mu'min bi annahu mu'min. Ya Imam, kita banyak sekali bertemu dengan orang yang mengaku diri sebagai mukmin. Bagaimana cara supaya kita tahu bahwa itu betul-betul mukmin atau tidak mukmin? Dijawab oleh Imam Shadiq alaihissalam, dan ini adalah peringatan bagi kita semua untuk mengukur apakah kita masuk ke dalam kelompok ini ataukah tidak. Dan insya Allah hadirin dan hadirat sekalian masuk dalam kelompok ini. Hanya saja tingkatannya mungkin perlu disempurnakan. Beliau mengatakan qala bit taslimi war ridha, dengan taslim, tunduk, war ridha, dan berserah diri, ridha, rela atas apa yang Allah berikan kepada dia, fima warada alaihi min sururin aw saqat, apapun yang terjadi bagi dia, baik dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia senang atau dia menghadapi sesuatu yang membuat dia sedih, murka, gelisah, dan yang lainnya. Apapun keadaan yang terjadi pada dirinya, dan jika dia tahu bahwa yang terjadi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk karena pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah secara mutlak. Kita semua insya Allah tergolong dari orang-orang mukmin. Hanya saja masing-masing orang memiliki tingkatan-tingkatan dan memerlukan penyempurnaan dari hari ke hari. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kaum mukminin menjadi umat yang kembali kepada puncak kejayaannya, ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kaum muslimin dimenangkan dalam setiap hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum mukminin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan permusuhan di antara kaum mukminin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, tabi'il lahumma bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma a'izzal islam wa ahlahu wa ahlikil kufra wan nifaqa wa ahlahu. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asabiral muwahhidin. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'ad din. Allahumma ajjil li waliyyika al-faraj wan nasra wal 'afiyah waj'alna min khairi syi'atihi wa ansarihi wal mustashhadin baina yadayhi. Allahumma waj'al awaqiba umurina khaira waj'al sa'yana fi ma yurdika 'anna ya rabbal 'alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wassalamualaikum.